bulan itu kagak mungkin. Ya si Rede dah, tapi tanah tolok ni, baru sapun, mula sebelah, atau dia urut apa itu? Pamba, Anak kemudian, pamba. dia beberapa anak umana. Nolak gamma. Kalau Gama bukan oleh na bisa kau jauh junggu rimbana sudah pilih nah aku rimbana asal mai belua mai iba mai jaketiku kejusikan aku mai asal tukanan pamba. mai sekai serangga misalnya ubah cuma keseliman nada bunga kayak dah nambah Dulu deh. boleh deh nuai ada apa pun ada kesulitan literat buat orang cara untuk tidak nemete saya kalau di jangan deh anak buat apa ada kapan tambahnya jami soal ada tahu di mana lagi itu ada mai genan bisa saya pigama satu hari gama itu jauh kulit apa anak iwan yang susah hari ini kemudian ada orang beo iban puniloka iban poro iban ya ada evelana ada ke kemana nih puniloka naik ini kok kerja sama sawah abang sawah roh itu beran jadi nolena itu sih cuma lebih pak sama lebih kira beli macam mana demo dengan sama bukan musib nak kena kaitan apa mata kita susuran jadi berbeda susuran kau jangan ngomong nah kau main kau jawa kau kerja kayak susuran kan mana mau besar oke tahu baru be Katina eru live sama-sama bukannya ada dami nolena kami enak 7 orang kan oh adi dami ini dami ada beda di unas selama kemana ada 2 hari ganggu ulannya mata saya berbalik kosupina aku ngeliin tahun nuai kan narau tuh laku diu ya kemana jaga kawarona kembina kaina nampak nagai rembet jati ke umah toko rek minan mana bati sebelah
daan atau jadi terubutun sabi kayak umur dulu di itu tanah lima mau ke desa baru makere desa udah nakai umat seteru mau orang kaya kan nasa 1 jam 2 jam pindah kayaknya. Kepergian yang tak pernah benar-benar siap diterima. Sudah lebih dari 12 hari berlalu sejak 21 Januari 2026. Namun waktu seolah berhenti tepat di hari itu. Hari ketika dunia kami retak pelan, tanpa suara, tanpa aba-aba. Hari ketika seorang bapa, tempat kami bersandar, pulang, dan belajar tentang hidup, pergi untuk selamanya menghadap Sang Pencipta. Namanya Bapak Yakub. Nama yang sederhana, namun harum di telinga anak cucunya. Nama yang selalu dipanggil dengan rindu, bahkan kini, ketika suaranya tak lagi menjawab. Kami bilang sudah ikhlas, dan memang kami berusaha. Namun duka tidak pernah bertanya apakah hati sudah siap. Ia datang diam-diam, menyusup di sela doa, muncul di antara kenangan, dan mengendap dalam dada tanpa permisi. Seringkali saya bertanya dalam diam, beginikah rasanya kehilangan orang yang paling kita cintai? Rasanya seperti ada bagian diri yang ikut terkubur. Seperti rumah yang tetap berdiri, tetapi kehilangan cahaya di dalamnya. Setiap kenangan bersama beliau, tawa kecilnya, nasihatnya, cara beliau memandang kami, kini berubah menjadi luka yang indah, namun perih. Yakubus Timba, Bapa kami, kini hanya bisa kami peluk lewat doa. Kepergian Bapa adalah momen tersedih sepanjang hidup saya. Ironisnya, seminggu sebelum beliau berpulang, saya masih sempat pulang kampung menemuinya. Ia terbaring lemah, tubuhnya tak sekuat dulu, namun matanya tetap menyimpan ketenangan. Tidak ada firasat apapun, tidak ada tanda perpisahan. Kami percaya semuanya akan baik-baik saja. Seperti yang selalu Bapak katakan sambil tertawa kecil. Iwa Panggezo, ini penyakit nanti sembuh sendiri. Kalimat itu kini terngiang seperti pisau. Dulu menenangkan, sekarang mengiris hati. Beberapa tahun terakhir kondisinya memang menurun. Keluar masuk rumah sakit sudah jadi cerita biasa. Kami menganggapnya sebagai bagian dari usia, bukan sebagai awal perpisahan. Sebulan penuh masa libur kami habiskan dengan bergantian merawatnya. Seolah waktu masih panjang, seolah Tuhan masih memberi jeda. Lalu datanglah hari itu. Hari ketika saya dan adik harus kembali ke Papua. Tanggal 10 Januari 2026, kami terbang dari ND menuju Kupang, lalu ke ujung Pandang. Perjalanan udara yang melelahkan, namun tak ada yang lebih berat dari rasa di dada saat harus meninggalkannya. Hati kecil saya menolak. Ada suara lirih yang berkata, "Jangan pergi dulu." Namun kewajiban memanggil. Dan saya hanya bisa berpamitan. Saya menatapnya, meminta izin dengan suara tertahan. Dengan nada lembut, hampir berbisik, beliau menjawab, "Mbah Nasi Ema, hati-hati di jalan." Saya tidak tahu saat itu bahwa itulah restu terakhir. Kalimat sederhana yang kini menjadi kenangan paling menyakitkan, sekaligus paling suci dalam hidup saya. Seminggu kami bermalam di ujung Pandang, menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanan ke Papua. Lalu kami tiba di Timika. 4 malam dan 3 hari kemudian, saat kami mulai menata kembali rutinitas, kabar itu datang. Datang seperti petir di siang hari, tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Dunia mendadak sunyi, napas terasa berat, air mata jatuh tanpa sempat dicegah. Jarak ribuan kilometer membuat kami tak sempat menggenggam tangannya untuk terakhir kali. Kami terlambat, atau mungkin beginilah takdir bekerja. Mengajarkan bahwa tidak semua perpisahan memberi kesempatan untuk mengucap selamat tinggal. Kini yang tersisa hanyalah doa, rindu, dan penyesalan yang tak pernah benar-benar selesai. Kami percaya ini adalah rancangan maha sempurna Tuhan. Namun sebagai manusia, hati kami tetap menangis.
karena ada cinta yang terlalu besar untuk dilepaskan begitu saja. Bapa mungkin telah pulang ke rumah kekalnya. Namun bagi kami, beliau akan selalu hidup. Di setiap doa, di setiap kenangan, dan di setiap rindu yang diam-diam kami peluk dalam sunyi.